Om Swastiastu, Semeton dimanapun berada, semoga Semeton selalu dalam keadaan sehat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali di channel Pasek Kiring Tanah Ampo, dan di video kali ini saya akan mengajak Semeton untuk bersama-sama mengikuti perjalanan suci saya dalam rangka kegiatan upacara ngajar-ajar di Puro Lempuyang, serangkaian dengan kegiatan acara Pitriyadnya dan Atma Wedana yang dilaksanakan oleh Arya Dauh Baliagung dan Semetonan Pasek Pegadepan Tanah Ampo pada hari Rejeki Umanis Ukir tanggal 28 Juli tahun 2024. Dan seperti yang terlihat di video kali ini, saya sudah tiba di pelataran Puro Penataran Puro Lempuyang. Jadi saya tiba sekitar pukul 8 pagi karena berangkatnya kami bersama rombongan sekitar pukul 6 pagi, perjalanan dari Tanah Ampo menuju Puro Lempuyang sekitar kurang lebih 1,5 jam karena medannya sedikit menanjak, jadi membutuhkan waktu yang sedikit lama, padahal jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Dan terlihat juga di video ini arealnya masih berkabut, menandakan cuaca di sini sangat dingin terasa. Nah, terlihat waktu menunjukkan sudah pukul 9:05. Ini kami belum melakukan persembahyangan, masih ada persiapan yang harus kita. Dan di sini kami mengawali persembahyangan di Puro Penataran Puro Lempuyang untuk selanjutnya menuju ke puro berikutnya yang ada di areal Puro Lempuyang. Dan ini adalah prosesi setelah melakukan persembahyangan. Jadi ide yang Pitare yang diajak untuk melakukan acara ngajar-ajar ini mengikuti ritual yang diberikan petunjuk oleh juru mangku setempat. Jadi ide yang Pitare disentuhkan di undagan pelinggih sebanyak 3 kali, kemudian mundur 3 kali lalu melangkah. Barangkali di beberapa tempat di daerah Bali yang sudah pernah melaksanakan upacara ngajar-ajar mungkin mirip dengan apa yang kami laksanakan hari ini, jauh berbeda prosesinya seperti ini. Dan setelah melakukan perjalanan yang cukup lumayan menanjak medannya, diiringi dengan sedikit gerimis hujan, dan ini terlihat pengiring yang merupakan sanak keluarga, ayah atau kakek dari Pitare atau Hideyang yang diajak mengajar-ajar hari ini sudah nampak datang atau mendekati areal Puro Tlagemas ini. Ini terdiri dari 2 soroh atau kawitan dari Arya Dauh Baliagung Tanah Ampo dan Semeton Pasek Pegadepan Tanah Ampo. Jadi masing-masing membawa 2 simbolis dari Hideyang yang merupakan simbolis Purusha dan Perdana atau lanang istri. Jadi kami tiba di tempat ini, cuacanya cukup berangin, cukup kencang, dan kondisinya masih berkabut. Dan untuk acara kegiatan ngajar-ajar kali ini di areal Puro Lempuyang sendiri, kita akan melakukan 7 kali persembahyangan. Sebelumnya di Puro Penataran Lempuyang, kemudian di Puro Tlagemas, Puro Tlagosawang, Lempuyang Madya, di Puro Bukit Bisbis, kemudian Puro Pasar Agung, dan yang terakhir kita akan sembahyang di Puro Luhur Lempuyang.
Dan kembali Deyang Fitari dilakukan posisi yang sama dengan menyuntuhkan di depan Ninggih Pura 3 kali, kemudian melangkah mundur 3 kali, baru selanjutnya melangkah berjalan untuk mengikuti atau menuju ke arah pura berikutnya. Dan inilah awal dari perjalanan dengan medan yang menanjak, dan terlihat batuan juga basah akibat embun yang berjatuhan dan juga hujan gerimis saat kami tiba di sana. Selamat bosku. Memang dibutuhkan tenaga yang ekstra, juga kombinasi dengan pikiran yang jernih untuk berkonsentrasi dengan tujuan bisa hingga di Pura Lempuyang Luhur. Jadi untuk menuju ke Lempuyang Luhur kita harus melalui jalan yang masih dalam keadaan bentuk bebatuan. Kemudian ada beberapa tangga berundak yang jumlahnya keseluruhan kalau tidak salah sesuai dengan yang saya dapatkan informasi dari media internet, kurang lebih sekitar 1.700 anak tangga. Dan akhirnya kami pun tiba di Pura Telaga Sawang yang akan dilalui sebelum melakukan persembahyangan atau pratangkil di Pura Lempuyang Madiun. Dan sebelum kami melaksanakan persembahyangan, sebelumnya kami beristirahat sejenak sambil sesekali menyeka keringat yang bercucuran di wajah kami, dan juga mulai membuka perbekalan seadanya yang kami bawa dari rumah masing-masing, karena perut kami sudah terasa berbunyi. Setelah cukup waktu kami beristirahat, kami pun mulai melakukan persembahyangan, tidak jauh berbeda dengan persembahyangan yang kami lakukan di pura sebelumnya. Jadi terlihat nampak wajah-wajah ceria dari semua pemetek dan pengayah yang merupakan keturunan atau keluarga besar dari Semeton Arya Bali Agung dan juga Semeton Pasek Gate Pandan Hampu, karena
akhirnya diberi kesempatan bisa mengikuti prosesi ngajar-ajar ini, yang barangkali upacara sejenis ini sangat jarang dilaksanakan, mungkin sampai 50 tahunan baru akan bisa melaksanakan rangkaian upacara ngajar-ajar seperti ini. Jadi sungguh sangat beruntung sekali kami dan beberapa pemuda yang lain dapat mengikuti rangkaian kegiatan ngajar-ajar di Pura Lempuyang ini. Sudah udah. Aduh, Ini sing lah. Jerone niki ya. dan perjalanan kami pun kami lanjutkan kembali untuk selanjutnya melakukan persembahyangan di Pura Lempuyang Madya linggih Hidayang Tabe Pukulun Hyang Geni Jaya, yang merupakan keturunan atau putra dari Ide Hyang Agni Jaya yang berstana di Pura Lempuyang ini. Dan kembali setelah selesai melakukan persembahyangan seperti prosesi di beberapa pura sebelumnya, kami beserta rombongan melakukan prosesi yang sama dengan cara menyentuhkan Ide Hyang Pitara yang di depan, dari mulai penuntun kemudian diikuti selanjutnya Hyang Pitara lanang istri disentuhkan sebanyak 3 kali di bawah pundakan atau di bawah pelinggih. Ini disimboliskan sebagai bahwa Ide Sang Hyang Pitara yang kita ajak untuk ngajar-ajar ke pura-pura yang wajib dikunjungi saat melakukan prosesi ngajar-ajar sudah sempat melakukan sembah sujud bakti di pura tersebut. Ayo. Ada gede dikit boleh gede. Ini kamu balas ini. Iya, ya. Boleh Pak. Boleh kamu. Dan usai kami bersama rombongan melakukan persembahyangan prosesi di Pura Lempuyang Madya, kemudian perjalanan kami lanjutkan menuju
ke Pura Puncak Bukit Bis-Bis. Jadi terlihat jalan setapak menuju Pura Bukit Bis-Bis ini merupakan tanah berundak, ditahan hanya menggunakan papan-papan kayu agar tanahnya tidak longsor pada saat diinjak dan jalanan tidak menjadi licin. Jadi terlihat memang beberapa rombongan yang ikut sudah terlihat merasa kelelahan dengan napas yang mulai sedikit agak ngos-ngosan. Jadi tantangan untuk bertangkil atau melakukan persembahyangan di Pura Lempuyang ini memang membutuhkan niat yang tulus ikhlas disertai dengan mental kemudian fisik yang juga sehat. Mengke dah hari dah mengke. Dan akhirnya setelah perjalanan yang lumayan melelahkan dan menantang, kami pun tiba bersama rombongan di Pura Puncak Bukit Bis-Bis. Jadi ini adalah pura yang kelima yang harus kami wajib kunjungi pada saat ajar-ajar di areal Pura Lempuyang. Dan masih ada satu pura lagi yang harus saya kunjungi atau kami kunjungi bersama rombongan sebelum kami tiba di puncak Pura Lempuyang, yakni Pura Pasar Agung. Jadi nanti setelah rombongan sembahyang atau melakukan ritual prosesi sembahyang di Pura Puncak Bukit Bis-Bis ini, perjalanan kami lanjutkan ke Pura Pasar Agung. Dan setelah di Pasar Agung, tujuan terakhir menuju ke Pura Puncak Luhur Lempuyang. Pura Lempuyang Luhur terletak di Gunung Lempuyang atau disebut juga Puncak Bukit Bis-Bis. Terletak di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pura Lempuyang merupakan salah satu pura tertua dan suci di Bali, serta menjadi bagian dari Sadkayangan Jagat atau 6 pura utama yang menjadi pilar di Pulau Bali. Selain sebagai tempat suci untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa, Pura Lempuyang Luhur menjadi tujuan wisata populer di Bali Timur karena keindahan arsitektur dan pemandangan alamnya yang berlatar panorama Gunung Agung yang memukau. Berdasarkan dari beberapa informasi dan literasi tentang sejarah pura-pura di Bali, nama Pura Lempuyang berasal dari dua kata, yaitu lampu dan hyang. Lampu berarti sinar yang disimbolkan warna putih, dan hyang bermakna suci atau Tuhan. Sehingga Lempuyang diartikan sinar suci Tuhan yang terang benderang. Kompleks Pura Lempuyang ini terdiri dari 7 pura yang terletak di lereng Gunung Lempuyang, menarik sekaligus menantang dan masih jarang wisatawan yang singgah ke sana. Lebih banyak didominasi oleh penduduk lokal yang berkunjung untuk berdoa, karena buat masyarakat Hindu Bali selayaknya memang mereka wajib harus pernah dan menyempatkan diri untuk sembahyang di pura ini. Pura Lempuyang dikenal sebagai gerbang surga atau Gate of Heaven. Hal ini karena Pura Lempuyang memiliki gerbang atau gapura utama yang berbentuk lengkungan besar dengan Gunung Agung sebagai latar belakang yang sangat indah. Oleh karena itu, gerbang ini sering menjadi spot foto populer bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali.
Pemandangan yang sangat magical tersebut hanya akan kamu dapatkan di Pura Lempuyang. Untuk mencapai Pura Lempuyang Luhur, para pengunjung maupun umat Hindu yang ingin bersembahyang harus melewati jalur utama berupa tangga berundak. Jumlah tangga Pura Lempuyang Luhur yang harus dilewati berjumlah sekitar 1.700 anak tangga. Umat Hindu percaya bahwa yang berstana di Pura Lempuyang Luhur adalah Dewa Iswara, yakni manifestasi Ideh Sang Hyang Widiwasa sebagai penguasa arah timur. Pura di Gunung Lempuyang ini juga merupakan salah satu kelompok pura di Bali yang dikenal dengan Pura Kahyangan Padma Buwana. Setiap pura di Pura Kahyangan Padma Buwana menandai masing-masing dari 8 arah mata angin utama. Dan Pura Lempuyang Luhur mewakili arah timur atau purwa dengan warna putih. Meski diyakini sebagai salah satu pura tertua di Bali, tidak diketahui pasti kapan Pura Lempuyang Luhur dibangun. Asal-usul Pura Lempuyang Luhur tidak bisa dipisahkan dari legenda tentang kedatangan Betara Tiga pada masa lampau, serta rangkaian peristiwa yang menyertainya. Dan saat ini kami bersama rombongan sudah tiba dan bersiap-siap untuk melakukan persembahyangan di Pura Pasar Agung. Setelah sebelumnya kami melakukan persembahyangan di Pura Puncak Bukit Pispis. Jadi prosesi yang sama di beberapa pura sebelumnya. Setelah melakukan persembahyangan, nanti para penmundut atau yang mengiringi atau pengiring dari Ide yang Pitara akan melakukan prosesi dengan cara menyentuhkan para perlingga atau simbolis dari Ide yang Pitara di bawah pelinggih atau undagan sebanyak 3 kali. Kemudian melangkah mundur 3 kali sebelum selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Sejarah singkat tentang Pura Lempuyang dapat saya sampaikan. Ini menurut cerita Jero Mangku I Nyoman Pasak yang merupakan Jero Mangku pemucuk di Pura Lempuyang Luhur, bahwa sejarah Pura Lempuyang dimulai dari Pulau Jawa, yakni perjalanan suci Sang Hyang Pasupati dari Gunung Semeru, di mana beliau memiliki 3 putra. Putra pertama beliau bernama Betara Lingsir Hyang Agenijaya, berstana di Lempuyang Luhur. Putra keduanya bernama Hyang Putranjaya, berstana di Gunung Agung. Dan putra ketiga beliau bernama Ide Betari Hyang Dewi Danu, berstana di Pura Ulun Danu Batur Bangli. Dan dikarenakan alam Bali pada saat itu keberadaannya tidak seimbang, maka Sang Hyang Pasupati mengutus ketiga putranya untuk menjaga Bali agar kembali Bali menjadi seimbang. Diceritakan sekarang Ide Betara Lingsir Hyang Agnijaya yang berstana di Lempuyang Luhur memiliki 5 putra yang disebut dengan Kanca Tirta. Di antaranya putra pertama beliau bernama Empu Genijaya, berstana di Pura Lempuyang Madi. Putra keduanya bernama Empu Gana, berstana di Pura Dasar Buana Gel-Gel, yang beberapa versi juga menyebutkan sekarang Ide melinggih atau distanakan di Pura Penatarang Agung Catur Paraihangan Ratu Pasak Linggih Ide Betara Empu Gana yang berada di Desa Punduk Dawu, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Sedangkan putra ketiga beliau bernama Empu Semeru, berstana di Pura Pedarmaan Pasak di Pura Besakih. Putra keempat beliau bernama Empu Kuturan, berstana di Pura Silayukti, Desa Padang Bae, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Dan putra kelima beliau bernama Empu Bradah, berstana di Pura Tanjung Sari yang letaknya tidak jauh dari Pura Silayukti, Padang Bae, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Dan akhirnya puji syukur yang sebesar-besarnya kami panjatkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah sekian lama perjalanan dari awal pagi hari tadi hingga saat ini, kami pun tiba di pura yang terakhir, yakni tujuan utama kita saat ini,
adalah Pura Luhur Lempuyang. Wajah-wajah ceria terlihat di para pengiring atau pemedak rombongan yang sudah sampai di Pura Luhur Lempuyang karena rasa lelah setelah perjalanan panjang terbayar. Akhirnya kami tiba di Pura Luhur Lempuyang. Dan inilah Utama Mandalo atau puncak tertinggi dari Pura Luhur Lempuyang, dimana Pura Lempuyang ini biasanya dilaksanakan Aci Usabe setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, yakni pada Rahina Umanis Galungan. Dan di pelataran pura ini terdapat banyak tumbuhan pohon bambu. Jadi pohon bambu ini disucikan dikarenakan dipercaya pohon bambu ini di dalam ruas-ruas bambunya terdapat air suci yang pada saat-saat tertentu atau pada saat umat Hindu di Bali melaksanakan upacara karya besar, mereka wajib untuk nunas atau nur tirta di Pura Lempuyang Luhur. Apabila dengan niat yang tulus dan disertai dengan perlengkapan beban tenan, nanti pada saat usai melakukan persembahyangan, Ciro Mangku akan memotong beberapa pohon bambu. Kemudian di dalam ruas bambu ini akan terdapat tirta suci yang nantinya dibawa pulang untuk dipercikan kepada para pemedak yang melaksanakan upacara atau karya agung di Bali pada umumnya. Jadi prosesi yang sama juga nantinya dilaksanakan di Pura Lempuyang Luhur ini, tidak jauh berbeda dengan pura-pura yang dilalui sebelumnya. Setelah melakukan sembahyang, para pemedak atau pengiring Hidehyang yang merupakan simbolis dari penglingsir yang diajak untuk melakukan teatreme ajar-ajar ini nantinya akan disentuhkan di bawah linggih atau di undagan pelinggih sebanyak 3 kali dan begitu selanjutnya. Kemudian diikuti oleh pemedak lainnya disertai dengan nur atau ngelungsur tirta. Namun untuk nur tirta ngelungsur tirta kali ini tidak dilakukan dengan menebang daripada bambu yang ada di pelataran pura ini. Jadi untuk saat ini, untuk prosesi ngajar-ajar di Pura Lempuyang ini berakhir sampai di sini di Pura Lempuyang Luhur. Nanti rombongan akan kembali pulang untuk mempersiapkan acara ngajar-ajar di pura berikutnya, di Pura Pedarman. Kemudian beberapa pura yang wajib yang merupakan kawitan dari masing-masing kulit atau soroh yang melakukan acara ngajar-ajar kali ini. Jadi mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu video tentang kegiatan ngajar-ajar yang dilaksanakan oleh Semeton Aryo Dauh Balai Agung Tanah Ampo. Sekian dengan
Semeton Pasek Pegadepan Tanah Ampo. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat penyampaian video ini baik narasi maupun dalam mempersembahkan visual dari video ini mungkin ada yang kurang berkenan. Saya mohon masukannya mungkin di kolom komentar. Mungkin ada beberapa literasi atau tentang sejarah pura yang telah saya sampaikan tadi tidak sesuai dengan literasi atau daftar pustaka tentang sejarah pura-pura yang ada di Bali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi saya mohon koreksi dan masukannya. Silahkan tulis di kolom komentar agar para penonton atau permisa yang menonton video ini jadi mengetahui jelas tentang keberadaan pura-pura yang ada di Bali, khususnya Pura Lempuyang. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video-video di channel Pasek Giring Tanah Ampo. Mohon dukungannya sekali lagi untuk subscribe, like, dan berikan komentar yang sebanyak-banyaknya demi perkembangan channel ini ke depan. Jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.